kalau di agama Buddha atau Konghucu itu kan ada kepercayaan yang namanya reinkarnasi ya Pak ya. Misalnya kalau di kehidupan sebelumnya menurut mereka kalau misalnya orangnya karmanya positif atau baik atau apa, nanti di kehidupan berikutnya bisa terlahir misalnya jadi anak raja atau anak konglomerat, anak orang kaya dan sebagainya. Nah kalau misalnya karmanya buruk, nanti mereka di kehidupan berikutnya bisa jadi apa orang susah, orang miskin, orang cacat, atau bahkan jadi binatang katanya ya. Nah, yang saya kalau misalnya saya mau tanyakan gini, kalau dari pengertian Pak Paul Chang dari kacamata Kristen, kalau soal takdir itu gimana? Maksudnya kan ada seperti yang saya alusikan barusan, ada orang kan yang lahirnya misalnya jadi anak konglomerat, anak jenderal, anak raja dan sebagainya. Nah, itu ada juga orang yang lahirnya di kolong jembatan, di tong sampah, apa buta dari lahir, kakinya tangannya nggak ada dan sebagainya. Nah, itu kenapa bisa berbeda-beda gitu? Apakah itu murni random kalau dalam pengertian Pak Paul dan Kristen, apa ada sesuatu gitu Pak? Soalnya kan orang yang lahir di kolong jembatan itu kan dia nggak minta Pak. Dan dia nggak berbuat jahat atau gimana sehingga dia pantas mendapatkan dalam tanda kutip hukuman itu gitu. Dan kan masih bersih tadinya pas baru lahir itu. Nah, kenapa ada yang ditakdirkan lahirnya bagus, ada yang ditakdirkan lahirnya di kolong jembatan? Nah, apakah random kalau di pengertian Kristen apa bagaimana itu? Itu yang saya sangat belum tahu sampai sekarang. Ya, mungkin itu Pak Satu, pertanyaan saya. itu jawabannya kompleks ya, tetapi secara umum saya bilang begini, secara umum ya, saya tidak percaya reinkarnasi. Oh itu Yohanes Pembaptis reinkarnasi Nabi Eli, ya tapi Elia kan nggak mati. Jadi itu bukan reinkarnasi, karena Nabi Elia nggak mati, ya kan? Nah banyak orang selalu, teman dari orang Yudaisme, aliran Kabalah, dia selalu menggunakan contoh Yohanes Pembaptis ya. Itu karena nggak ada bukti lain reinkarnasi itu. Nah itu Yohanes Pembaptis itu kan reinkarnasinya Nabi Elia, iya, tapi Nabi Elia kan nggak mati, nggak mengalami kematian, sehingga itu bukan reinkarnasi namanya. Nah, tapi kita balik lagi, kita nggak abaikan reinkarnasi itu karena saya tidak percaya dengan reinkarnasi. Kalau ada reinkarnasi maka dunia ini kan penuh sekali ya. Ya, Sorry, saya bukan cuma penuh, tapi tidak akan bertambah. Maksudnya bukan penuh, tapi tidak akan bertambah. Kalau ada ya saya cuma bandingin reinkarnasi, aja maka Pak. populasi itu tidak akan bertambah. Gitu. Ya, saya cuma bandingin aja maksudnya kalau di Mm-mm. teman-teman Konghucu sama Buddha kan menjelaskannya kenapa ada yang lahir jadi anak jenderal, ada yang jadi anak Mm-mm. kolong jembatan karena kehidupan sebelumnya. Nah, jadi kalau Mm-mm. menurut Nah, Pak kalau Paul saya dan lebih Kristen percaya gimana pada itu? satu Kenapa? keputusan orang tua atau nenek moyang dia yang menentukan nasib keturunan selanjutnya di masa depannya. Contohnya Abraham. Imannya Abraham itu membuat orang Yahudi jadi bangsa pilihan. Oh, nggak adil dong Tuhan. Oh, adil. Contoh nih, nenek moyang saya kalah perang ya sama si Mo Cetung kan, pindah ke Indonesia, ya kan? Karena Komintang kan, ada yang ke Taiwan, ada yang kemana. Kami ke Indonesia. Terus saya di Indonesia dipersekusi. Nasib dong saya, sial bener tuh ya. Saya jadi double minority di Indonesia. Apakah saya salah? Salah apa saya? Sehingga saya dipersekusi di Indonesia. Satu. Tetapi, kalau gitu nenek moyang saya yang salah. Enggak juga. Contoh, saya hari sekarang di Jerman. Ya kan? Hari ini kami hidup jauh lebih makmur daripada rata-rata orang Indonesia. Jauh lebih baik daripada rata-rata pendeta Indonesia. Anak saya sekolah di luar negeri, jelas mendapat pendidikannya lebih baik. Kami mendapat makanannya lebih baik. Kami mendapatkan udara. Kami mendapatkan alam semesta yang lebih baik daripada Indonesia. Itu kan saya dan anak saya. Lalu nanti keturunannya tiba-tiba terjadi nih, kayak zaman Hitler lagi nih. Semua orang Cina dibasmi semua gara-gara Eropa perang sama Cina. Sial nggak coba? Makanya saya bilang sama anak saya, kamu harus menikah sama orang bule, jangan menikah sama orang Cina lagi. Supaya kita hilang semua, karena kita sudah mau putuskan hidup di Eropa. Misalnya begitu kan, contoh. Nah, supaya kita nge-plan udah. Tapi masalah nih, pemimpinnya gila nih, pemimpin generasi berikutnya. Semua yang darah campuran, itu namanya darah mingle, ya, darah bercampur itu. Najis, bunuh semua, kayak Harry Potter, itu kan ceritanya Harry Potter itu. Nah, misalnya jadi gitu gimana? Kan sial namanya kan. Oh, Cina bukan, bule juga bukan lo. Ayo lo bingung lo. Yang salah siapa coba? Apakah saya yang salah yang ngajarin? Kan bukan juga kan. Nah, jadi
Semua itu kita pikirkan dengan hati yang bijak. Tetapi kemudian di masa-masa mendatang, ada orang yang bisa yang visionary, ada orang yang pandangannya sempit, ada orang yang melihatnya jauh ke depan, ya, dialah visi. Mana Pak C itu udah kasih terangin ya. Jadi saya nggak terlalu susah jelasin kepada teman-teman. Visi, ada orang yang cuman sempit, kacamatanya dia pendek di situ. Ada kacamatanya terlalu tebel gitu kan. Tapi ada orang yang melihatnya visi jauh ke depan. Waktu saya melakukan hal seperti ini, banyak teman-teman nggak tahu. Banyak pendeta-pendeta komplain. Banyak orang-orang Kristen yang nggak ngerti, yang pakai kacamatanya dia. Tapi saya punya visi ke depan. Nah, itu contoh seperti itu. Waktu saya bilang kita ke Eropa, istri saya marah-marah, mencak-mencak. Kenapa nggak ke Australia? Kita pakai bahasa Inggris. Saya ini guru bahasa Inggris, saya ini bisa bahasa Inggris segala macam. Kenapa nggak ke Australia saja? Anak-anak semua berbahasa Inggris. Kamu ini aneh. Jerman bahasanya aja kayak andelen kentang panas. Nah, lalu bagaimana itu? Nah, jadi siapa yang salah? Abraham melihat visi. Dia percaya kepada El Shaddai. Dia melihat visi dan ia percaya. Maka ia disebut bapak orang beriman. Nah, itu namanya salah siapa? Apakah itu nasib? Apakah itu bukan? Apa yang kita tentukan? Anda mungkin, misalnya nih, saya pernah konselingin seorang pengusaha besar, begitu ya, usaha luar biasa. Terus tiba-tiba mau kolaps. Wah, dia udah panik. Terus dia telepon saya, Pak Pendeta, tolong saya. Dia dalam keputusan sambil cengenges, tapi saya tahu dia panik gitu ya. Terus dia ngomong, kita ngomong panjang seharian, ngobrol-ngobrol. Dia bilang, enggak. Ini masalahnya bukan itu semua. Dia cerita Hong Shui segala macam. Saya kan ngerti yang namanya Hong Shui, namanya ngitung apa. Saya kan ngerti semua. No, enggak seperti itu. Saya bilang, cara kerjanya enggak seperti itu. Terus bilang, kamu berzina. Terus dia bilang, enggak. Dia membantahkan. Terus ternyata akhirnya dia ngaku, wah dia nangis tuh 2 jam. Saya nungguin dia nangis tuh 2 jam tuh. Akhirnya dia ngaku, iya. Ternyata di awal dia ada melakukan kesalahan. Dia dulu sebelum menikah rajin pijet. Ya, rajin pijet itu plus. Nah, akhirnya dia kena hairpress. Nah, di saat itu beliau bertobat. Dia menjadi seorang Katolik yang saleh. Bertobat. Sudah tobat. Tapi hairpress itu kan masih sama dia. Terus dia menikah dengan seorang Katolik yang baik. Ini ceweknya ini memang udah cantik, kaya, pinter, lembut, wah perfect. Saya ngeliat istrinya, wah ini bener-bener istimewa. Tetapi itu tadi, begitu dia berhubungan malam pertama, seminggu kemudian istrinya kena hairpress sampai mau mati. Bayangin, kena hairpress simplex. Hairpress simplex itu kan bisa matiin orang kan. Kalau udah kumpul ketemu tuh tali mata ularnya itu, mati kan dia. Wah, itu udah mau mati tuh. Untung akhirnya selamat. Akhirnya tuh sejak itu istrinya traumanya nemen sampai hanya berhubungan seks malam pertama saja, dan sampai 20 tahun kemudian tidak pernah berhubungan seks lagi. Lalu sial nggak itu? Keputusan siapa yang salah? Itu kita jangka pendek ya. Keputusan dia, waktu sebelum dia kan nggak nyangka nanti dia kena hairpress dan kemudian dia tularkan padahal dia sudah bertobat. Oke, Pak Paul, Keputusan yang dulu dia lakukan berakibat kepada putusan selanjutnya. Untuk anaknya tidak kena hairpress. Sekarang kalau anaknya kena hairpress bagaimana? Berarti sejauh yang saya ngerti. Maaf ya Pak, sebelum saya lupa. Sejauh ini yang saya ngerti berarti kalau misalnya keturunannya mau jadi anak jenderal atau anak di bawah kolong jembatan tuh karena keputusan dari keyakinan ke free will-nya orang tuanya kan Pak. Nah, tapi masalahnya gini, misalnya ada 2 orang Pak. Ada satu jenderal besar, dia visionaris, udah siapin segalanya, berkecukupan, terus dia nikah, jujut punya anak. Nah, terus ada satu lagi orang si B, dia ini gelandangan, males-malesan, nyabu-nyabu, abis nyabu-nyabu dia jujur sembarangan, terus punya anak. Nah, kan ada 2 anak yang lahir Pak. Satu anak dari jenderal besar, satu anak dari orang yang nyabu-nyabu tadi. Tapi kan yang 2 anak yang lahir ini kan nggak pernah minta dan nggak pernah melakukan kesalahan sebelumnya. Kenapa gue ditakdirin jadi anak yang kolong jembatan ini, si penyabu ini? Kenapa nggak yang anak jenderal besar ini gitu kan Pak? Jadi biarpun kenapa, ngerti nggak maksud saya Pak? Kenapa orang anak kan dari perspektif anaknya itu Pak. Nah, maksudnya kalau ada 2 orang yang
tadi kan satu jenderal visionaris, satu tukang nyabu, terus yang lahir dari mereka masing-masing itu, nah kenapa satu ditakdirin jadi anak jenderal besar, satu ditakdirinnya jadi yang orang nyabu itu maksud saya. Maaf Pak kalau saya terlalu agak kurang elokuen. Karena begini loh, karena banyak orang berpikir mengapa ada pertanyaan mengapa? Karena orang berpikir wah gua apes atau gua lebih beruntung. Nah, itu yang seringkali banyak orang kemudian dia menyalahkan yang namanya takdir itu. Nah, kalau sekarang ditanya, apakah orang yang tidur di kolong jembatan lebih beruntung daripada orang yang lahir di rumah gedung mewah? Semua orang kan bilang, sebagian besar orang, enggak, dia lebih sial. Tapi kalau Anda tahu bagaimana pergumulan orang yang tinggal di gedung mewah, dan ada orang-orang yang bisa mengerti begitu dalam, dia menikmati tidur di kolong jembatan. Itu banyak ya, itu puisi-puisi, prosa-prosa tentang dia ada orang yang begitu terbeban berat, terus yang lihat tukang beca bisa tidur di becanya dengan tidur nyenyak, mendengkur, ngorok, sementara dia bisa seminggu nggak tidur sampai dia harus minum obat tidur setiap hari. Dia sampai iri bilang, oh andai kata aku bisa membeli, bisa kita tukar tempat, sampai ada orang begitu ya. Saya pernah mengalami. Orang miskin itu mempunyai kerajaan surga, benar nggak? Nah, makanya ini kita arahnya ke sana. Makanya banyak orang menilai kehidupan berdasarkan materi atau berdasarkan performa tampilan luar, sehingga dia bertanya mengapa. Seperti Ayub ya, mengapa? Aku nggak dosa, aku nggak bikin begini, aku nggak bikin begini. Memang dia tidak berdosa. Mengapa? Terus suatu ketika Ayub ketemu Tuhan, ya kan, mengalami Tuhan sendiri, terus dia berhenti, dia ngomong, aku cabut perkataanku. Dalam, ya kan, dia menyesal, aku mencabut, karena dari kata orang aku mendengar tentang engkau. Tapi terus akhirnya Tuhan tetap memberkati dia secara kelimpahan. Nah, banyak orang berpikir yang namanya kelimpahan itu selalu uang yang banyak. Hari ini saya nggak punya uang banyak ya, tetapi setiap kali saya butuh, ya, termasuk kalau misalnya yuk kita taruhan 1 miliar, saya kirim 1 miliar, oh begitu saya butuh Tuhan kasih tuh. Ya, masuk, jangan pikir saya nggak punya 1 miliar ya terus kalau saya butuh nggak ada. Kalau saya butuh dan Tuhan tahu itu butuh, Tuhan kasih. Waktu saya mau banyak ya, saya mau berangkat ke Eropa, duitnya dari mana? Saya bilang Tuhan kasih. Oh, Tuhan sediakan semua tuh berapa ratus juta tuh buat saya berangkat itu ya, sekeluarga, karena ngurus visa, ngurus jaminan, ngurus segala macam. Wah, itu bisa kumpul semua tuh uang tuh. Saya bukan hamba Tuhan perpuluhan ya, tetapi bisa kumpul semua. Nah, dari mana? Nah, karena kita ini adalah anak dari Allah semesta alam. Yang kita butuh itu ada, kita tinggal ambil. Tetapi kita tidak perlu untuk posesif, kemilikan. Di mana hartamu berada, di situ hatimu ada kan. Nah, jadi hal-hal seperti itu, pola-pola seperti itu yang harus dimuridkan, orang mengerti kompleks, sehingga orang ngerti bahwa yang memiliki banyak bukan berarti dia lebih beruntung, yang tidak memiliki bukan berarti dia tidak beruntung. Tetapi kalau orang tidak memiliki dan dia tidak bisa mengucap syukur, ya sialah dia. Udah kere, miskin, ngomel terus, rezekinya tambah jauh, ya kan, ditagih terus, tiap hari ditungguin sama debt collector, wah apes, tiap hari dia harus sembunyi-sembunyi, terus deg-degan. Kenapa? Karena cicilan motornya belum lunas, masih cicilan mobil, masih cicilan panci, masih cicilan macam-macam. Bikin susah diri sendiri. Nah, sedangkan ada orang-orang yang kaya raya, ya, tapi sama ngomel-ngomel terus, nggak bisa menikmati. Makannya dia cuma makan tahu tempe di pojokan, ya, gelap-gelapan. Dia bisa makan yang sehat, tapi dia milih tiap hari makan di warteg. Padahal dia bisa makan yang sehat, yang benar, ya. Tapi dia makanya dia irit sampai hari matinya. Ternyata dia orang kaya raya sekali, tapi ya itu memang dasar orang, dia memiliki tapi nggak bisa menikmati. Tapi ada orang yang memiliki tapi menikmatinya dengan luar biasa dan dia lupa sama orang. Banyak sekali. Nah, tetapi firman Tuhan jelas ya, barang siapa orang kaya susah masuk kerajaan Allah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena ia yang punya kerajaan Allah. Tapi orang miskin seperti apa? Sama orang Kristen. Oh, pasti selamat. Siapa bilang kalau Kristenmu agamawi nggak bakal selamat? Kalau Kristenmu benar-benar Kristen yang sesuai nanti kita cerita, maka kamu selamat. Hal-hal seperti itu itu hanya ada di pemuritan. Hanya ada tanya jawab seperti ini. Jadi tanya mengapa tadi, jawabannya adalah mengapa harus tanya mengapa?
ya kan? Jadi solusinya hitung saja berkat, kalau bagi orang yang merasa begitu, hitung saja berkat yang dia punya, terus bersyukurlah gitu. Kalau makin kan Bapak bilang makin dia ngomel, makin dia ini Jauh malah berkat. ditambah dihukum. Iya. Iya. Solusinya adalah kalau dia lahir baru, Nah itu yang mengalami kelahiran baru dan mengalami metanoia. Nanti dia mengalami terobosan dalam hidupnya dia, termasuk dalam terobosan keuangan. Jemaat itu harus mengalami metanoia. Pendeta-pendeta, gembala-gembala itu, Tuhan bilang Matius 6 ya, ayat 33, jangan kamu khawatir, burung di udara dipelihara, bunga di padang dia hiasi, ya kan? Tuhan janji untuk kebutuhan minimum setiap orang, kebutuhan dasar, makan, minum, pakai, itu Tuhan sediakan. Itu yang Tuhan janji buat orang percaya ya. Makan, minum, pakai Tuhan sediakan. Itu yang Tuhan janji. Tetapi untuk kita mau hidup di dalam uang yang banyak, harta benda yang banyak, itu butuh kasih karunia. Nanti kita harus minta dan kita harus bertanggung jawab. Karena Tuhan berkata orang kaya sulit masuk kerajaan Allah. Ya kan? Dan Anda pilih yang mana? Nah, itulah sebabnya kita hari ini belajar lagi. Balik lagi, Kristen tidak masuk surga. Mengapa? Karena hartanya terlalu banyak. Oh bukan, karena hatinya melekat pada hartanya. Nah, oke.